Inilah saat terakhirku mengingat kamu. Jatuh air mataku menangis dulu. Hanya mampu ucapkan sama jalan kasih. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. 1 jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dan menyapa kembali sahabat sehat lewat acara Obsesi, obrolan sehat seputar hoki. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Acara ini disiarkan secara langsung dari ruang Media Center Revolusi KIA Indonesia dan Kabupaten Oki, di mana pada episode kali ini akan dipandu oleh saya Ahmad Basir dan rekan saya Baida. Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Baiklah, sahabat sehat dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu Smart KIA. Jadi Smart KIA ini kepanjangan dari rajin membaca buku KIA ya. Nanti akan dijelaskan secara langsung oleh narasumber kita. Baiklah, Ibu Zubaidah, silakan diperkenalkan siapa narasumber kita pada hari ini. Makasih. Sebelum membahas mari kita menghadirkan narasumber kita yaitu selamat pagi Bu Pak. Selamat pagi. Beliau pimpinan Puskesmas Air Sugian 27. Sugian 27 ya, Ibu Lenita SKM. Sebelum ini Bu, kita menyapa dulu untuk permisa sehat di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Obsesi dimanapun berada, perkenalkan dulu, nama saya Eti Lenita. Saya adalah pimpinan Puskesmas Air Sugian Jalur 27. Di masa pandemik ini, tidak lupa kami selalu mengingatkan menerapkan protokol kesehatan. 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Menggunakan masker. 3. Social distancing atau jaga jarak. 4. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lenita. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai diskusi kita membahas tentang program informasi Smart KIA tadi, ada yang kami sampaikan bahwa pada hari ini masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sedang berduka karena ada salah satu tokoh masyarakat maupun pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Oki, yaitu Bapak Syarifuddin SPMSI, telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum kita memulai diskusi, kami akan mengajak sahabat sehat untuk mengirimkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum dapat memberikan rahmat, menerima amal ibadah beliau serta memberikan maghfirah. Baiklah, mari. Acara doa ini akan dipimpin
oleh yang terhormat Bapak Haji Herman SKM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sehat dimanapun berada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan orang tua kita, sahabat kita, bapak kita, Bapak Syarifuddin bin Abidin. Beliau adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amalnya diterima, seluruh kebaikannya juga diterima dan diampuni semua kesalahan dan kehilafannya di masa beliau hidup. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at, tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tubarrina aqsaraya min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Khususan ruh almarhum Bapak Syarifuddin bin Amidin. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa qanhu. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa qanhu. Allahumma firlahu warhamhu wa bihi wa kunhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sahabat sehat dimanapun Anda berada, kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu Eti, Ibu berasal dari pimpinan Puskesmas Air Sugian jalur 27 ya. Nah mungkin sebelum kita membahas tentang program Smart KI tadi, mungkin para sahabat sehat banyak yang belum tahu mungkin ya. Puskesmas Air Sugian itu di mana sih? Mungkin tidak semua, terutama yang kemudian mengetahui di mana lokasinya. Mungkin melalui kesempatan yang pertama ini, mohon dijelaskan gambaran mengenai Puskesmas Air Sugian jalur 27. Silakan. Terima kasih. Puskesmas Air Sugian 27 berada di Kecamatan Air Sugian, di Desa Kertamukti. Di Kecamatan Air Sugian sendiri terdapat 2 puskes, termasuk kami. Kami posisinya ada di kecamatan dengan desa binaan kami 11 desa dari jalur 27 sampai jalur 31. Di jalur 27 terdapat 4 desa, di jalur 29 ada 5 desa, jalur 30 1 desa, dan yang paling dekat Palembang sih jalur 31 itu 1 desa. Dari Palembang mungkin kalau sekarang salah satu transport yang lancar sih lewat air. Jadi di sana kami naik speedboat biasanya dari Palembang langsung ke Puskesmas. Stopnya di Puskesmas sekitar. Jadi kalau kita ingin dari Oki ini ingin
berkunjung ke Puskesmas Air Sugian Jalan 27, Ya. berarti kita harus ke Palembang dulu Ke ya. Palembang dulu. Kemudian di Palembang di mana lokasi untuk naik speedboatnya? Pangkalan speednya ya. Ah. Itu di Bekang mungkin kalau Oh, Bekang. Bapak tahu Riverside mungkin semuanya Oh, tahu dekat ya. di BKB ya. Ya, BKB. Jadi para sahabat sehat yang ingin menuju jalur Air Sugian ini harus ke Bekang yang di BKB ya. Dari BKB sana naik ya. speed. Naik speed 2 jam setengah. 2 jam setengah 2 jam sampai setengah. dia langsung Pas langsung ke Puskesmas. dermaga puskesmas. Berarti puskesmasnya berada di pinggir itu ya. Pinggir langsung. apa ya kalau di jalur itu? Sungai. Jalur, Pinggir ya? sungai jalur. Oke, Jalur oke. ya. Puskesmas kami kalau untuk kegiatan lain mungkin di sini posyandu kami ada 44 Oke. pos. Kalau posyandu itu posyandu balita, kalau posyandu lansia itu ada 25. 25. Ya. Kalau untuk PTM ada 4 desa untuk sementara ini. Untuk pos bindu ya. Ya, itu 4 desa. itu pos lansia, Oh, pos lansia juga. pos lansia Itu 25 itu untuk juga. PTM. Kalau untuk puskes kami di sini adalah puskesmas rawat inap, Oh, rawat inap. karena alhamdulillah sih setiap hari tidak pernah pasti ada pasien sih. Pasti ada Ya. pasien karena memang Eh, lokasi yang jauh Jauh. untuk ke Iya, kabupaten dan kabupaten ke provinsi ya. Berarti sih ya. memang diperlukan. Kalau untuk SDM sendiri, dokter kami 1 orang. Kami berjumlah 61 orang. 61 orang staff. Ya, staff. Untuk ini dokter umum 1. Oke. Ya, terus lagi SKM ada 2. Kalau untuk gizi, alhamdulillah sekarang ada 2 orang. Analis juga 2 orang. Jadi secara umum cukup ya. Apa ada tenaga yang masuk? Kalau untuk sekarang ini mungkin apa ya? Tenaga Tergigi? farmasi kayaknya Oh, ada farmasi. ya. Kalau perawat gigi kami ada. Perawat gigi kami ada, terus Dokter gigi ada. dokter gigi tidak ada. Oh, dokter gigi Ya, dan farmasi. Ya. Ya, jadi Selat- mungkin kalau ada sahabat sehat yang mempunyai keinginan melamar ke Puskesmas Jalur 27 diterima dengan senang hati, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya, Insya Allah ya. oke. Apa lagi ya? Selain itu mungkin kalau untuk pelayanan mungkin semuanya ada, termasuk di sana kami ada klinik VCT. VCT. VCT juga ada IFA juga sudah. Itu kan Jadi di samping pelayanan yang utama. utama, Ya, berarti ada ada yang lain. tambahan Tambahan. ya. Semuanya ada. Ya, jadi menarik sekali ya. Mungkin sahabat sehat yang berdomisili ya di sekitar Kayu Agung mungkin taunya oh ini cuma daratan ya, apalagi yang teman-teman bekerja yang aksesnya hanya lewat darat kadang-kadang mengeluh ya, oh jauh sekali. Ternyata ada wilayah kita yang lebih jauh yang harus ke Palembang dulu lewat sungai, speed ya. Kalau speednya macet, tidak bisa berangkat, tidak bisa keluar atau masuk, Bu ya. Nah itu jadi kita perlu bersyukur ya, bahwa terutama kita yang bekerja ya masih lewat darat, masih bacanya ojek ya, masih bisa Iya. bawa kendaraan sendiri. Nah itu ya. Iya. Ibu Leti ini udah berapa tahun di sana, Bu? Udah lama. Udah lama ya, betah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti akan mungkin banyak sekali yang kita bahas mengenai demografi, geografi, Bu. Iya. Bu Zubaida sering Bu ke Air Sugian? Oh, baru 1 kali Pak. Baru 1 kali. Kali. Dan Nah, ada itu ya. masalah terus. Tapi pernah ya, Bu Zubaida sendiri kita yang baru 1 kali ya. Itu tidak semua orang ke sana ya. Alhamdulillah. Mungkin ini, bagi kita masuk saya ke apa tadi? Langsung membahas tentang program inovatif. Jadi Smart KIA, Bu ya. Iya. Jadi kepanjangannya gemar membaca Gemar buku membaca. KIA agar risiko terkendali untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya. Iya. Betul, ya? Bagus sekali. Nah mungkin kita baru tahu judulnya. Nah Mm-mm. mungkin sahabat sehat dan kita yang berada di studio ini ingin mendengar apa sih lebih jelasnya program ini dan apa sih yang melatar belakangi hingga program ini dibuat di Puskesmas Air Sugian Jalur ini. Silakan. Iya. Kalau untuk latar belakang mungkin kami berdasarkan pencapaian program kayak kami 2018 itu masih di bawah target. Jadi pas 2018 itu beberapa program kayak kmi ada yang mendekati
target sih, tapi masih di bawah Ya, kan. contohnya apa? Di situ misalnya K1 96,2 Oh, dari belum 100 100% ya, ya. maksudnya pengen mencapai maksimal Iya, lah iya, 100%. oke. Terus lagi ada lagi K4 86,3% dari targetnya 99 ya, 9%. Di situ ada persalinan 93,2%. Selain nakes ya. Ya, persalinan nakes. Terus lagi kunjungan IPAS juga masih di bawah target, dan juga kunjungan neonatal. Terus lagi smart KI mendatar belakangi juga kurangnya, rendahnya kesadaran ibu-ibu untuk membuka buku KIA. Biasanya mereka kalau habis posyandu kan disimpan. Nanti pas bulan depan posyandu baru dibawa lagi. dibawa dilihatin ke kader, tapi informasi di dalamnya. Oh ya, jadi sahabat sehat ya, jadi yang melatar belakangi program Smart Kaya ini mungkin perlu tadi disebutkan ada beberapa indikator ya. K1, K4, mungkin sahabat sehat yang di luar kesehatan kan tidak mengerti. Jadi K1 itu mungkin perlu kami sampaikan bahwa setiap ibu hamil, semua ibu hamil itu wajib diperiksa selama kehamilan berapa kali, Bu? 4 kali ya? Iya, 4 kali. Jadi K4. Jadi semua ibu hamil jadi 100% harus diperiksa. Nah, makanya Puskesmas Air Subian ini ingin mencapai target semua ibu hamil tadi, Bu ya. Makanya dibuat Smart KIA. Itu jadi mungkin kalau mungkin apa sih K4 ya, kalau yang bukan sehat pasti nggak tahu ya. Di K4 itu semua ibu hamil wajib periksa 4 kali selama kehamilan. Iya. Selain itu mungkin dengan mereka gemar membaca buku kayak tadi, bisa mendeteksi dini perkembangan selama persalinan. Jadi seandainya terdeteksi ada risiko, kita bisa dengan tindakan selanjutnya mungkin mendekati persalinan. Kalau tidak bisa kita tangani di puskesmas, mungkin kita bisa rujuk langsung ke Palembang. Jadi tujuannya agar setiap ibu hamil itu memahami ya, informasi apa saja yang ada di buku KIA, khususnya mengenai kesehatan dan kehamilan. Karena daerah kami kan lumayan jauh dari perairan. Jadi kalau mereka sudah tahu dengan resiko mereka bisa ke Palembang, mempersiapkan diri ke Palembang. Jadi tidak usah karena kalau persalinan dengan berisiko pun ada di puskesmas, pasti dirujuk juga. Kasihan di perjalanannya. Baik. Ya, Ibu Zubaidah sendiri. Pernah buku KIA ini? Waktu hamilnya pernah dapat buku KIA nggak dulu? Kadang sempat dibaca, kadang enggak, Pak. Oh. Mungkin kesibukan dulu. Tapi sudah ada, Bu, waktu Ibu sudah, Pak. Ada Bapak Putra ini buku KIA sudah lama ya? Iya, jadi sudah. Program pemerintah yang sudah cukup lama ya? Iya. Jadi zaman-zamannya Ibu Zubaidah saja sudah ada ya. Tapi ya buka. Jadi jangankan masyarakat ya, kita sendiri kadang-kadang orang sehat malas membacanya ya, pengalamannya. Jadi baik sekali program Smart KIA ini untuk memotivasi masyarakat agar ikut membaca ya. Banyak sekali ya informasi di sana padahal ya, yang memang sangat bermanfaat, yang tujuannya memang untuk dibuat untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu menyusui, dan nanti langsung ibu balita nanti setelah jadi sampai 5 tahun berlanjut begitu pemanfaatannya ya. Baik, Ibu Zubaidah ada yang mau ditanyakan? Pak. Mungkin kita juga ingin tahu kegiatan yang dilakukan dan bagaimana hasilnya. Iya. Mungkin kegiatan Smart KIA ini terdiri dari bidan desa Semat. Jadi mereka itu bidan-bidan dengan dipimpin oleh bidan koordinator. Biasanya mereka mengadakan pertemuan setahun sekali sih. Kalau mereka juga punya pertemuan rutin di sana. Jadi mereka tuh membahas tentang apa-apa perubahan yang ada di buku KIA, sambil membahas masalah-masalah mungkin yang ada di tingkat desa, terus mereka bahas lagi ke. Jadi semacam bedah buku ya. Iya. Bedah buku KIA tapi bahas informasi dan perubahan-perubahan ya. Kedua adalah kader smart. Kader smart itu adalah di tingkat yang lebih ya. Mereka biasanya mengadakan sekitar 2 kali ya pertemuan. Mereka membahas tentang masalah-masalah yang ditemukan di
selama melakukan kegiatan posyandu. Nanti mereka juga membawanya lagi konsultan lagi ke bidan desa. Dari bidan desa mungkin kalau lebih ini biasanya ke puskesmas. Ya, intinya kader itu membahas permasalahan Iya. yang didapati selama melakukan Bukan kegiatan dengan hak tadi ya. Jadi nanti masalah itu dikonsultasikan ke bidan desa. bidan desa. Cari solusinya mungkin. Solusinya selanjutnya adalah ibu hamil smart. Di sini kegiatannya kelas ibu hamil. Ya. Nah, di kelas ibu hamil itu mereka bisa sharing mungkin dengan bidan desa atau sesama mereka membahas keluhan apa yang mereka alami selama masa kehamilan. Selanjutnya ada tenaga bidan desa di sana, apa yang harus tindakan, apa yang harus dilakukan seandainya menemukan ibu hamil yang banyak keluhan. Jadi melalui kelas ibu hamil mereka sharing Ya, pengalaman, ya. saling sharing ya. Ya. Sesama ibu hamil. Tapi tetap ada bidan Tetap desa. ada. Terus ada juga Iya. petugas dari puskesmas juga ada. Terutama ibu hamil yang senior ya. Mungkin banyak didengar. Senior ya. Itu ibu hamil baru. Pasti dia ibu hamil senior banyak Iya. informasi yang diperlukan ya. Ya, terus lagi bedah buku KIA biasanya mereka tuh dilakukan pada kegiatan posyandu. Oh, pada saat Ya, posyandu. pada saat posyandu kami di sana setiap bulan alhamdulillah rutin posyandu di 44 pos. Jadi nanti mereka bedah buku di sana sambil membahas sesama-sama ibu yang melakukan kegiatan posyandu, nanti membahas ya sama seperti tadi apa-apa yang kira-kira kendala atau yang mau ditanyakan yang mereka kurang mengerti di dalam dalam buku KIA. Iya. Terus lagi di sini ada yang terakhir rumpi smart. Rumpi smart tuh Oh, ada lagi rumpi smart. rumpi smart tuh bukan ngerumpi yang asal gitu. Jadi Oh, kita menambah smart ilmu. ya. Tejo yang lagi Ya. gitu ya. Ya, jadi Tapi sambil rumpinya bagus. rumpinya bagus mendatangkan Baik, ilmu terus bisa sekalian biasa juga hadir petugas kesehatan juga di sana. Nah, Oke. Jadi rumpi smart itu Smart. siapa pesertanya? Ibu-ibu, Oh, ibu ya. hamil juga ya. mm-mm. Baik. Berarti ibu-ibu dapat pengalaman juga ya Pak Bud ya. Iya, rumpi Oke. bermanfaat. Rumpi bermanfaat. Juga yang ibu hamil yang ada masalah juga terjawab mungkin. Jawab, Ya. iya, selanjutnya jawab kan ada bidan desa. Ada di sana bidan ya. desa. Iya. Ya, menarik sekali ya Pak. Iya, menarik sekali. Iya. Kita lanjut aja Bu ya. Apakah ada peningkatan capaian SPM yang indikator pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Asukan? Ada dari 2018 yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin di 2019 ada peningkatan sih. Ada peningkatan dari indikator yang dicapai. Dari 2019 dari yang tadi 93 di sini ada 9 sudah naik 90. Yang K1 sudah naik 96,2. Iya. Yang keempatnya sudah naik ke 80 apa tadi? Ya, persalinannya juga 96,7. Ya, Dari sebelumnya dari sebelumnya 93,2. Ya. Oh ya, K1 tadi dari 96,2% menjadi 100%. Oh, Aduh, Itu K1. alhamdulillah semua. Ya, kalau keempatnya dari 86,3%, di sini 2019-nya sudah 96,4. Oh, baik. Baik, peningkatan yang yang cukup signifikan signifikan ya. Iya, Bagus kalau sekali. Iya. kalau kunjungan IPAS sih sedikit, tapi sudah ada peningkatan 93,2 menjadi 93,2 walaupun sedikit. Iya, iya, proses. Iya. Alhamdulillah. Berkat ada kegiatan SMAK KIA Bu. Alhamdulillah peningkatan. Bagus. Iya, bagus. Sudah. Ini bagaimana Bu peran lintas sektor KIA ini sendiri? Program Selam KIA ini. Iya. Oh, peran lintas sektor. Iya. Lintas Kalau sektor ini. peran lintas sektor maupun di tingkat kecamatan desa, mereka sangat mendukung program Smart KIA ini. Iya. Seperti bukan saja kecamatan atau desa, mereka juga lintas sektor seperti tim penggerak PKK, mereka juga ikut
setiap bulan tuh kegiatan ya. Setiap kegiatan posyandu mereka ikut karena mereka juga perlu mengetahui apa kemajuan dari program Smart KIA. Jadi paling banyak ibu-ibu Ibu-ibu PKK. PKK. PKK terus ya kecamatan juga ada Pak. Kecamatan, Ikut, ya. tapi ibu-ibu kebanyakan ya. Iya ibu. Karena Iya, Rumpi ya. Pak. Iya. Zonnya Rumpi. Rumpi, ya Rumpi. Heeh. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bagus sekali, Pak. Iya, Kerjasama jadi lintas di sektornya samping memang kayak meningkatkan pengetahuan ibu hamil, Mm-mm. ibu-ibu lintas sektornya mungkin meningkat juga pengetahuannya ya. Terlibat Iya. Rumpi ya. Iya. Karena dia selain berfungsi memotivasi mungkin masyarakat, mereka juga bisa ikut berdiskusi tentang masalah Masalah kesehatan kesehatan ibu. ibu dan anak. Iya. Baik, sekali. sahabat sehat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan obsesi ini, menarik sekali ya Menarik. diskusi kita. Kita akan lanjut diskusi ini, tapi kita akan saksikan dulu live music berikut ini. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua ku hanya hamba-Mu yang penuh dosa. Tunjukkan untuk menggapai surga-Mu, terangiku dalam setiap langkah hidup, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Tunjukkan jalan lurusku untuk menggapai surga-Mu, terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memuja-Mu di setiap waktu, hanyalah padamu tempat berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar OKI, acara program Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, yang didukung oleh Bank Sumsel Babel.
Baik, kita lanjut lagi Bu Eti Iya. mengenai diskusi kita. Tadi sudah kita bahas mengenai latar belakang ya, bagaimana program Smart KIA dilaksanakan. Nah ini karena kan programnya baru hampir 2 tahun ya. Mm-mm. Nah mungkin kita pengen tahu juga apakah terdapat hambatan pada saat akan memulai maupun pada saat pelaksanaan program Smart KIA ini. Mm-mm. Baiklah, terima kasih Pak. Adapun hambatannya tetap ada. Ada tidak semua ibu-ibu hamil itu mau kadang berkumpul untuk Mau membaca ya, ya. ataupun sedangkan mereka kurangnya kesadaran mereka pentingnya buku KIA tadi. Iya. Tapi semuanya bisa membaca ya. Bisa. Tapi ada Itu yang tidak bisa ya. membaca. Iya, terus Iya, lagi di situ lagi karena pengaruh yang lain mungkin dalam setiap kegiatan mereka selalu beralasan terlalu jauh mungkin antara berarti dari rumah Kasihan. ke posyandunya mungkin terlalu jauh. harus naik itu juga ya, kendaraan air ya? Enggak, enggak ya? mungkin Antara karena di tuh situ ya. mereka dengan alasan mungkin kalau hujan Iya. atau mungkin tidak ada yang mengantar mereka ke posyandu itu Jadi kebanyakan hambatan atau masalah di sana berarti masalah jarak dan kurang. geografi ya. Iya. Karena memang mungkin jalannya gimana jalan sana? Kalau ini sih kalau kita musim kemarau sih biasa. Biasa. Yang pasti ya debu yang jelas Debu banyak ya. Tapi kalau musim hujan ya jadi lumpur. jadi lumpur. Mungkin Iya, berarti jarak juga sangat mungkin masih beberapa ibu hamil rumahnya jauh dengan lokasi Iya, jauh posyandu biasa ya. yang paling jauh itu yang agak di pinggir biasanya. Oh, di pinggir. Tapi di sini biasanya petugas kesehatan bina desa atau kader biasa yang datang kunjungan. Oh, berarti untuk Ya. yang jauh yang jarang Tetap, datang dikunjungi ke tetap rumahnya dikunjungi. ya. Salah satu solusinya. Oke. Ya. Baik. Bu Zubeda ada yang mau ditanyakan lagi? Kami lagi. Bagaimana respon masyarakatnya sendiri terhadap Smart KIA ini? Oh, respon masyarakat. Respon masyarakat. Kalau masyarakat sendiri sejauh ini respon mereka sangat baik dan mendukung program Smart KIA ini. Karena memang bermanfaat. Karena ya. memang bermanfaat. Iya. Untuk Sangat bermanfaat. apa yang jelas untuk tadi tahu perkembangan selama kehamilan ya untuk pencegahan kan. Iya. Terutama bila pada masa kehamilan apalagi ibu-ibu hamil yang sudah banyak keluhan itu tadi yang kita bicarakan yang tadi karena kalau mereka sudah tahu dengan risiko itu keluhan mereka bisa mempersiapkan untuk persalinan. Baik. Apa memang bisa ditangani puskesmas atau mereka perlu dirujuk? Ya. Keluarga juga lebih siap ya. Ya lebih siap dengan semuanya termasuk Iya. biaya. Baik sekali. Iya. Ya, Terlalu besar hambatannya Pak ya, iya, manfaatnya itu. lebih Iya. besar lagi. Nah, berkaitan dengan ini, mungkin karena kita saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Mm-mm. Ini kan acara rumpi ya, berarti Iya. harus ngobrol. Nah itu Iya. sementara masa pandemi ini kita harus jaga jarak. Kira-kira Iya. apa sih itu hambatan, tantangan dan solusi mungkin bagaimana program ini dalam masa pandemi ini? Kemarin waktu musim pandemi terakhir tuh kami kegiatannya sekitar bulan 3 masih. Sebelum itu ya, Iya. sebelum pandemi kita. 3-4 stop dulu Stop kan dulu. nggak bisa. Oh, oke. Tapi kalau informasinya tetap bisa kita sampaikan ataupun lewat telepon mungkin kalau ada keluhan bisa. Oh jadi Iya. tatap muka rumpi ini Tatap di muka, stop dulu selama paling masa tidak pandemi. mereka menemui ke Poskesdes, menemui bidan desanya juga bisa. Jadi tidak rame-rame ya? Enggak rame-rame. Atau informasinya bisa disampaikan lewat media lain atau telepon dan? Lewat telepon mereka biasanya Atau lewat WA kali ya? ada biasa di WA ya? mereka punya WA. Ya mungkin bisa rumpi di grup WA jadi ya. Jadi tetap Iya. lanjut berarti Pak ya. Tetap Tetap informasinya jadi kan tetap. mungkin di apa namanya
diadaptasi aja, Iya. dirubah, disesuaikan Disesuaikan dengan disesuaikan. kondisi ya. Jadi rumpinya tetap tapi Lewat daring ya. daring. Iya, ke daring ya. Jadi Iya. bisa muncul inovasi baru sebenarnya ya. Iya. Jadi rumpinya tetap ini inovasinya lewat WA atau Iya. daring. Mm-mm. Jadi itu bisa Bisa. perbaikan ke depan ya, bergrup WA. Iya. Lewat daring. Ya, Berarti ada ibu ada yang mau tanyakan lagi? Ya mungkin ya, jadi intinya program ini walaupun secara tatap muka di stop karena masa pandemi untuk menghindari penularan ya, tentunya penularan antara peserta ibu hamil sendiri, tapi tetap dilanjutkan Bu ya Di melalui bulan 6 kita sudah mulai lagi, mulai lagi sekarang ada ya. tapi sudah tetap dengan protokol Protokol kesehatan kesehatan. tetap, ya. Ibu Zubeda ada yang menanyakan apa? silakan Bapak dulu. Oke. Teruskan lanjut. Ya mungkin apa ya, karena puskesmas Air Sugan ini kan jauh lokasinya kan, terpencil. Apakah ada prestasi yang dicapai baik secara tenaga kesehatan maupun dari institusi puskesmas sendiri? Iya, kami prestasi yang sudah diraih Puskesmas 27 itu tidak banyak Pak. Tapi ada ya. Tapi ada. Di tahun 2017 Puskesmas kami mendapat juara 3 Nah, Puskesmas pembina sekolah sehat tingkat nasional. tingkat nasional luar biasa ya. Tingkat nasional itu 2017 karena sekolah binaan kami itu mendapat juara 3 nasional tingkat SD. Oh, iya. oke. Ya. Lomba sekolah sehat. Ya, ya. Tingkat nasional ya. Baik. Terus lagi mungkin kalau yang lain kalau dokter kami dokter teladan puskesmas di tingkat kabupaten mungkin sudah lama 2013-an pernah juga ya ya. dokter dari sana ya. Ya, Kalau tenaga kesehatan lain ada yang pernah bidan teladan. bidan Tapi teladan? untuk cuman tingkat kabupaten. Iya. Ya. Selain itu mungkin akreditasi kemarin kami mendapat Madiyah 2018. Mungkin selanjutnya mungkin dengan harapan bisa ditingkatkan lagi. Ya, jadi dalam artian lokasi yang sulit tidak tetap menjadi hambatan bagi hambatan, teman-teman di iya. puskesmas ini untuk mendapatkan prestasi Bu ya. Iya. Tetap ada yang teladan, Teladan dan tetap ada malah ada yang lomba tingkat nasional ya. Jadi kita yang di wilayah yang tidak terlalu sulit jangan kalah, kalah ya. Iya, jangan kalah Kawan-kawan kita ya Iya. di jalur Air Sugian ini, kalau mereka bisa mencapai tingkat kabupaten, kita harus tingkat provinsi atau nasional ya. Akreditasi mereka dapat Madya ya. Iya, Puskesmas yang lain yang harusnya menjadi motivasi ya, bahwa kita teman-teman dengan segala keterbatasannya, lokasi ya, dengan demografi lokasi yang sulit, tetap bisa mampu ya mencapai prestasi yang sudah disebutkan oleh Ibu Ekelenita tadi ya. Iya. Gimana? Bu, kita yang tahu untuk buku-buku apa yang diupdate terus Bu, bagaimana survei dari Dinas Kesehatan sendiri, khususnya seksi KIA dan Dukungan, support atau dukungan maksudnya. buku-buku yang dibaca, yang diupdate dukungan. Untuk dukungan dari Dinkes mungkin mereka dukung, merespon ya. Kalau buku biasanya ada beberapa buku sih yang tentang ya, KIA Kalau ya. ada perubahan dalam KIA ini gimana, dari apakah ada sosialisasi dari ada ya? Biasanya kalau bidan-bidan kami ada yang pertemuan di kabupaten pada acara minilog itu kami langsung bahas. Langsung disampaikan ke bidan-bidan desa dan bidan-bidan tugas tenaga kesehatan jadi lainnya. sananya buku ini kan sering berubah ya. Iya. Jadi dari pihak dinas kesehatan, dari seksi Kesga ya, gizi Kesga mengundang dulu bidan dari puskesmas ya.
dalam bentuk sosialisasi ya. Heeh. Baru Iya, kemudian Ada dilanjutkan program. sosialisasi di di tingkat tingkat Iya, puskesmas. iya. Habis dari tingkat puskesmas, bidan-bidan desa mereka sosialisasi lagi ke ke kader-kader kader, di ke desa. kader dulu. Ya, meneruskan Bu ya. Meneruskan lagi Kemudian baru kader ke 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 ya itu ibu hamilnya Ibu ya. hamil ya. masing-masing ibu hamil. Baik. Ya, akhirnya tertransfer juga ya Pak, terkirim juga. Iya, jadi bertahap secara bertahap ya. bertahap informasi Informasi dari Dinkes, tentunya dari pusat ya. dari pusat, Tidak berhenti ya. Tidak Jadi berhenti. informasi apa saja berkaitan dengan program KSGA ini ya tetap kita lanjutkan Lanjut. dari pusat tentunya ke provinsi, dari provinsi ke daerah, kabupaten, juga kita ke ke puskesmas, puskesmas, tetap sampai ke kader juga kan ibu harus hamil ada ya. karena Jadi setiap masyarakat. yang diundang pertemuan apapun ke Dinkes selesai itu pasti kami langsung langsung sosialisasi dilanjutkan ke ya sosialisasi ya. tingkat puskesmas. sekali. Baik. Baik, mungkin terakhir ya, Bu, harapan apa ya yang Ibu sebagai pimpinan puskesmas untuk kemajuan puskesmas Air Sugian Jalur 27 ke depannya? Harapannya. Iya. Kalau harapan banyak. Nah, mungkin bisa disebutkan. Harapan banyak ya. Iya. Harapannya sih puskes kami bisa lebih apa ya? Meningkatkan pelayanan lagi dari sebelumnya. Pelayanan terhadap masyarakat Ya, ya. Masyarakat. karena apa? Kepuasan masyarakat atau pasien itu penting Penting. untuk meningkatkan pelayanan. Jadi, Selain itu harapannya lagi mungkin untuk tenaga-tenaga yang ada di puskesmas mungkin bisa dipenuhi. bisa dipenuhi lagi terus ditingkatkan dengan meningkatkan keahlian mereka atau skill mereka dengan diundang Skills, pelatihan. Pelatihan. Harapan ke dinas kesehatan sendiri, Bu? Harapan ke dinas. Iya. Mungkin ke Jadi saya bisa harapan kita iya, catat. iya. Oh iya, Keinginan harapan ke yang dinas mungkin tuh. kayak Oh, gitu ke ya. dinas. Yang jelas selama ini kalaupun kami di daerah jauh, sebenarnya kami tuh jauh Pak, tapi dekat sebenarnya. Iya. Kan bisa lewat telepon. Oh iya. Oh, iya. Iya. Harapan saya ke Dinkes sih apa ya? Bantuan tenaga tadi mungkin ya. Bantuan tenaga, Kemudian, terus apa ya? pelatihan, Terus lebih apa ya? Untuk lebih sering dikunjungi. Pembinaan. lebih mungkin ya, sering Bu, dikunjungi. pembinaan. Iya Pak, benar itu. Iya, Lebih sering betul, dikunjungi. Biasanya kalau dikunjungi itu rame. Semangat juga ya. Semangat, Oh, ya. ya. Iya. Iya. Nah, ini Sebentar lagi dikunjungi. Bagi seksi. para kepala seksi, kepala bidang, Bapak Kepala Dinas mungkin Ibu Eti Lenita ini sudah menyampaikan ya, mengharapkan harapan kedatangan. agar kita lebih sering ya. Baik Bu, nanti mungkin akan kita sampaikan ke Kepala Dinas agar bisa sering melakukan Sering fintech berkunjung ya. ya Pak ya. Ya, sekalian jalan-jalan. Iya. Baik. Baik. Bu Subeda, cukup apa? Oh, Ada yang perlu disampaikan lagi? Pak, kira cukup. Iya, iya. Ya, jadi para sahabat sehat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan sesi kita, ya menarik sekali sudah kita lakukan diskusi mengenai program Smart KIS ini. Smart KIA ya, di Smart mana KIA. memang program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari ibu hamil agar ya membaca buku KIA-nya, di mana buku KIA tersebut memang banyak sekali berisi informasi mengenai dari kehamilan ya, proses persalinan sampai masalah kesehatan anaknya balita ya. Jadi bisa dipakai lama ya, dari mulai hamil sampai anaknya umur 5 tahun ya. Nah itu jadi sangat penting sekali. Yang mudah-mudahan bukan hanya di Puskesmas Air Sugian saja yang menerapkan program ini, ya kita harapkan semua puskesmas di wilayah Kabupaten Oki bisa ya juga melakukan agar ya tentunya harapan kita semua ibu hamil di wilayah Kabupaten Oki khususnya bisa meningkat pengetahuan dan kesadarannya ya, dan kita harapkan tidak ada lagi kasus kematian ibu ya pada akhirnya ya. Baiklah Ibu Eti Lenita, Ibu Zubaida dan para sahabat sehat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu karena setelah tayangan video tutorial tentang tumbuh kembang anak yang akan tayang berikut ini, kami akan kembali.
Melihat perkembangan buah hati dari waktu ke waktu menjadi momen berharga bagi orang tua. Perkembangan tumbuh kembang anak idealnya sesuai dengan pertambahan usianya. Memperhatikan pertumbuhan buah hati secara berkala atau teratur membuat bunda lebih mudah menyadari tahapan perkembangan anak, terutama pada masa periode emasnya. Hal ini juga bisa membantu bunda menentukan stimulasi tepat untuk optimalkan tumbuh kembang buah hati. Pada usia ini, gerakan bayi memang masih terbatas. Buah hati cenderung hanya mampu menggerak-gerakkan kaki dan tangannya. Memasuki usia 2 bulan, bayi umumnya juga sudah mulai menggenggam secara pelan. Sering-seringlah juga ya bun untuk memberikan jari bunda untuk ia genggam guna melatih motorik tangan dan jari-jarinya. Dalam periode 3-6 bulan ini, gerakan bayi akan lebih banyak ya bun. Nah, salah satunya adalah mencapai posisi tengkurap. Tangannya pun bergerak lebih cepat dan lebih banyak untuk meraih benda-benda di sekitarnya. Keaktifan ini harus bunda sikapi dengan benar-benar menjauhkan barang yang bisa melukainya dari jangkauan buah hati. Gumaman bayi akan semakin banyak di usia 6-9 bulan. Bahkan beberapa gumamannya sudah membentuk kata dan kaget ketika ia sudah bisa mengucapkan kata mama atau papa pada periode ini. Gerak bayi pun akan semakin banyak pada usia ini. Buah hati sudah bisa tengkurap dan bahkan berguling untuk berpindah dari satu sisi tempat tidur ke sisi lainnya. Tulang belakangnya sudah lebih kuat sehingga memungkinkan buah hati duduk lebih stabil. Bahkan bayi akan bisa mulai berdiri sebentar pada periode ini. Ocehan buah hati sudah semakin beragam di usia 9-12 bulan. Ia pun sudah mulai mengerti penggunaan kata-kata yang diucapkan. Ia mungkin mulai berkata enggak atau mau terhadap hal yang ia suka atau tidak. Kata-katanya yang makin beragam akan sangat bergantung dengan kata-kata yang sering didengarnya. Gerak bayi pun akan berkembang makin jauh. Dari hanya bisa merangkak, ia mungkin sudah akan mulai bertatih di periode ini. Ia akan sering mencoba berjalan beberapa langkah dengan berpegangan dengan benda-benda besar di sekelilingnya. Kemungkinan terjatuh sangat besar loh bun, karena itulah bunda sebaiknya ekstra mengawasi ya. Periode 1-2 tahun ini, anak sudah mulai bisa merangkai 2-3 kata yang memiliki arti loh bun. Nah dari sinilah bunda bisa memperhatikan apakah anak bunda mengalami keterlambatan berbicara atau tidak. Apabila kosakatanya masih terlalu sedikit dan belum mampu merangkai 2 kata sampai usia 2 tahun, sebaiknya bunda lebih sering mengajaknya berbicara ya, agar kosakatanya bertambah. Sebaiknya bunda juga mulai melatih kemandiriannya seiring bertambah aktifnya buah hati. Cobalah untuk mengajarkan toilet training ketika anak berusia 1,5 tahun. Dari sisi motorik, anak usia 2-3 tahun umumnya sudah bisa berjalan stabil, bahkan berlari. Anak pun akan mulai melompat pada kisaran usia ini. Psikologis anak akan tampak lebih jelas memasuki periode ini, bukan cuma menolak atau senang menerima sesuatu. Anak pun sangat mungkin menunjukkan gejala tantrum. Nah, tantrum pun bisa disebabkan anak sulit mengutarakan keinginannya kepada bunda. Keterbatasan bahasa bisa menjadi kendalanya loh. Pada usia ini, anak pun akan semakin ekspresif. Ia juga bisa semakin bergantung kepada bunda dan menolak hal-hal yang tidak disukainya. Nah, perkenalkan buah hati kepada dunia yang lebih luas ini. Ajaklah ia bermain ke taman atau ke tempat banyak anak-anak seusianya. Biarkan mereka berinteraksi untuk menumbuhkan rasa empatik anak. Halo Bunda, terima kasih sudah menonton video ini dari saya, Mitra Widya, Nusantara Sehat Gizi, Puskesmas Air Sugihan, Jalur 27. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami dalam Obsesi, obrolan sehat seputar OKI, acara yang didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Ibu Etilenita ya telah, alhamdulillah menarik sekali ya perbincangan, diskusi kita mengenai program Smart Kaya ini, tapi karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih banyak Bu sebenarnya ya, hal-hal menarik terutama tentang air sudian ya, di mana di sana
sebagian besar wilayah perairan. Mungkin banyak juga sahabat sehat yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan untuk mungkin menuliskan pertanyaan di komen baik melalui Facebook, IG maupun channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki ya. Benar, Pak. Para sahabat sehat dimanapun Anda berada ya jangan lupa Bu Zubaidah ya Iya, Pak. like ya. Like, Ada Terus 3 like. FB, IG dan YouTube kita. Komen, kami tunggu dan subscribe-nya ya agar obsesi tayangan hari Senin dan Rabu jam 9. ya, jadi jangan lupa saksikan terus Iya. acara obsesi ini setiap hari Rabu, Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Baiklah, sahabat sehat dimanapun Anda berada, saya Ahmad Mudatsir, Saya sendiri Subaidah. dan narasumber kita Ya. Ibu Etelinita pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bintang ku kirimkan sebuah doa untuk senyuman menghiasi harimu. Malam ini hujan terjatuh di matamu, kan ku kumpulkan setiap tetesan air mata. Cintaku bagai bulan di tengah malam, kadang dia terang, kadang dia menghilang. Dan ku bayang dengan tetesan darah, karena ku tahu itulah harga yang harus ku bayar. Itulah harga yang harus ku bayar. Together with the stars, I sang this song for you, for a small to grace your day.